Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali kelas semua. Akan kami jelaskan terkait dengan himbauan kami tadi malam dalam grup, yaitu ada pemberitahuan perubahan terkait dengan rapot kepesantrenan. Yang pertama, nanti akan kami bagikan berupa file baru, yaitu semacam ini, rapot kepesantrenan share, di mana di dalamnya terdapat format-format rapot yang berbeda, yaitu karena di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, dan 12. Di mana perbedaan itu terdapat yang ada di form penilaian bacaan Al-Qur'an praktek. Ini di sini ada predikatnya ditulis sesuai dengan kemampuan santrinya, tergolong di santri apa, muntas atau apa nanti sesuai dengan yang leger nilai yang dibagikan oleh guru pengampu mapel kepesantrenan. Ini sebagai contoh. Untuk kelas 7 SMP ya, di sini mapelnya ada tauhid, fikih, shorof, nahwu, akhlak, garis miring taklim, tajwid, Arab pegon. Ini tetap ada semacam ini formatnya. Adapun nanti kalau dalam pelaksanaan realnya di kelas 7 tidak ada mapel tauhid misalnya, kosongkan saja. Karena memang kelas 7 tidak ada contoh semacam itu. Kemudian untuk yang kelas 12 misalnya ada semua, nggak ada pegon, ya tidak usah diisi untuk mapel pegonnya. Gitu nggih, nggak usah diisi nilai. Biarkan saja. Nah, pertama perlu saya jelaskan yaitu cara pengisian rapot kepesantrenan, cara pengisiannya. Ini perlu karena apa? Mungkin nanti Bapak Ibu untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu wali kelas semua, tentunya dalam mengisi rapot ini pakainya adalah sistem copy paste. Copy paste dari mana? Copy paste yaitu dari leger nilai Quran misalnya, contoh semacam ini. Ini contoh. Karena semacam ini hanya contoh, namanya santri apa, tergolong apa. Nah, ini di bawahnya ada kelas-kelasnya, predikatnya. Dia nanti anaknya itu masuk di kategori apa. Ini sudah ada deskripsi kemajuan belajarnya semacam ini. Nah, ini contoh leger yang dari SMK kelas 11 misalnya. Dan ini rapot. Dan perlu saya tegaskan dalam pengisian ini Bapak Ibu, ini untuk mempermudah kita delete saja, kan kosong semacam ini nanti yang Bapak Ibu terima, dan sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas berapa? Kalau kelas 7, kelas 7. Kemudian nanti file-file yang selanjutnya ini dihapus saja. Dihapus, klik kanan, hapus, klik kanan, hapus, tinggalkan yang untuk SMP kelas 7. Kemudian untuk menggandakannya tinggal copy move ya, move or copy ini, terus kemudian create a new copy, lalu pilih move to end, kemudian oke. Nanti akan tercopy di sebelahnya. Kopian di sebelahnya itu dimana dimaksudkan untuk membedakan antar nama. Nah, ini nama. Karena satu ini hanya untuk satu anak. Kemudian biar formatnya tetap sama semacam ini, biar mudah untuk dicetak, maka kita harus copy. Nah, di copy nanti akan berjajar semacam ini dengan nama yang berbeda sesuai dengan video tutorial yang saya bagikan tempo hari. Nah, selanjutnya perlu kami instruksikan yaitu cara kopiannya. Pertama kita buka leger Qurannya, ya, Bapak Ibu. Ini kan tulisannya banyak. Kalau Bapak Ibu ngetik kan lama. Nah, ngopinya tidak boleh ini ya, tidak boleh diklik ini kotaknya terus copy gini, tidak boleh. Nanti akan formatnya berbeda dengan yang ada di rapot ini, berbeda. Karena ukuran kolom rapot ini dengan kolom leger nilai ini berbeda. Nanti akan rusak. Biar tidak rusak, cara ngopinya bagaimana? Kita klik saja misalnya ini contoh siswa 1. Klik. Apa sih predikatnya? Mutas. Nah, kita copy ini mutasnya. Nah, nanti kita copy yang ini. Yang di atasnya ini kita copy. Ini di atasnya ini ada tulisannya muntas, kita copy, ya kan? Kemudian kita buka rapotnya, kemudian kita klik di sini, nah, kelas 7, kan muncul di sini lembaran kosong. Ini karena ini sudah pernah saya pakai, maka ada tulisan seperti itu, baru Ctrl+. Setelah itu enter.
Oke, kita contoh dulu, kita delete dulu yang ini kosong ya Bapak Ibu. Nah, untuk deskripsinya kita kopikan lagi dari sini. Deskripsi kita klik, akan muncul tulisan di atas semacam ini. Ini kita blok ya. Terus kemudian kita copy saja. Nah, kita copy, kemudian masuk ke sini. Terus kita klik kolomnya ini, kemudian kita klik di atas ini, kita Ctrl V, Enter. Secara otomatis tulisannya akan masuk menyesuaikan dengan ukuran kolomnya yang ada. Ini tidak kocar-kacir. Tapi kalau Bapak Ibu dengan sengaja semacam ini ngopinya, ya, nanti hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Nah, ini akan melebar semacam ini. Maka nanti tidak boleh ngopinya yang cara semacam itu. Oke, kita undo. Gimana Bapak Ibu? Ada sudah jelas terkait dengan ini rapot pesantrenan? Baik, kami ulangi sekali lagi. Rapot kepesantrenan berubah dengan yang sudah kami sharekan beberapa hari yang lalu. Berubahnya hanya ada di implementasi praktik. Di sini ada mapel fikih dan bacaan Al-Qur'an. Bedanya di bacaan Al-Qur'an di sini ada predikat, dan sini ada deskripsi kemajuan belajarnya sampai mana. Ya, cara pengisian ini, Bapak Ibu semua tadi dikopikan dengan dari leger nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu pengampu. Nah, semacam ini kopinya. Tik, tekan ini, ya kami contoh misal contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, mohon maaf. Contoh nama siswa 1 misalkan ini. Siapa isinya di sini nanti, bagus atau siapa? Predikatnya apa? Muntas, copy di sini. Copy. Kemudian setelah di copy di situ, kita buka form rapotnya. Kemudian kita klik kolom ini, kolom predikatnya akan muncul di sini atas. Kita blok, kemudian kita paste. Nah, oke, kita contoh yang kosong aja biar lebih jelas. Oke, kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Kita ambil leger nilai Qur'annya. Contoh soal, contoh siswanya adalah ini predikatnya muntas. Kita copy muntasnya. Ya, kita setelah copy, kita buka ini rapot pesantrenannya, cek dulu atas namanya benar enggak sama dengan namanya. Setelah sama, baru klik di sini predikatnya. Di sini akan muncul kosong ini, Bapak Ibu. Kosong, kita klik satu kali, akan muncul kursor semacam ini, baru Ctrl V atau paste. Muntas, kemudian enter. Secara otomatis akan masuk. Kemudian selanjutnya ke deskripsi. Deskripsi juga sama. Kita klik deskripsi satu kali, akan muncul tulisan semacam ini di atasnya. Kita copy, ya kan, Bapak Ibu. Setelah copy, buka lagi form rapot pesantrenannya. Kemudian klik ini, klik di atasnya ini, terus kemudian paste, enter. Nah, secara otomatis tulisannya akan menyesuaikan di kolom yang sudah ditentukan. Ya, semacam ini biar tidak berubah format rapotnya. Perlu digarisbawahi, cara salah adalah semacam ini. Kalau ini langsung Bapak Ibu copy semacam ini, tidak bisa. Langsung di copy semacam ini, nanti hasilnya di sini kayak tadi, melebar kemana-mana. Nah ini contoh melebar, jarak tulisannya dan sebagainya nanti akan hilang. Itu Bapak Ibu, udah jelas terkait dengan cara kopiannya. Nah selanjutnya, untuk ngopi ini menjadi nama-nama siswa selanjutnya sama dengan yang kemarin kami ajarkan di video tutorial sebelumnya, yaitu dengan word of copy, kemudian move to end, create copy, lalu oke, nanti akan muncul di sebelahnya. Tinggal ganti edit namanya sesuai dengan nama siswa masing-masing. Nah, nanti form rapot yang kami bagikan ini kan berisikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Apabila nanti Bapak Ibu adalah wali kelas 7, tinggalkan kelas 7 saja. Apabila nanti Bapak Ibu kelas 8, ya kelas 8 saja, yang lainnya di-delete saja, biar tidak mengganggu. Setelah di-delete, tinggal satu aja, kita tinggal ganti namanya. Namanya misalnya Yeti, misalkan. Yeti untuk form 2. Kemudian di selanjutnya ada nama-nama selanjutnya lagi, ada Burhan, ada Bagus dan lain sebagainya. Nanti tinggal copy or mau copy di sebelahnya. Oke, Bapak Ibu. Kita ulang lagi, kita masukkan di SMP kelas 7. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ada di grup guru,
Apakah mapel kepesantrenan yang ada di rapot formal dihapus? Ya, jelas dihapus. Nah, setelah dihapus, adapun pengisian peringkat kelasnya diambil dari nilai jumlah keseluruhan, baik mapel kepesantrenan maupun mapel formal. Kemudian dibagi rata-rata. Itu untuk pengisian peringkat kelas yang ada di mapel yang ada di rapot formalnya. Kemudian kalau rapot di pesantrenan sudah ada di leger kepesantrenan. Sama. Tapi bedanya di mapel kepesantrenan tidak ada mapel formalnya. Karena apa? Belum tentu siswa yang peringkat 1 di muatan di rapot formal itu menjadi peringkat 1 di mapel kepesantrenan. Demikian juga yang berada di mapel di rapot kepesantrenan, dia peringkat 1 belum tentu dia menjadi peringkat 1 di rapot pendidikan formalnya. Itu Bapak Ibu sudah jelas? Kalau sudah jelas saya mengakhiri dan nanti kami akan bagikan ini. Yang leger nilai Quran ini saya bagikan ke grup khusus untuk Bapak Ibu pengampu ngaji sorogan. Kemudian kalau untuk rapot kepesantrenan share ini kami tujukan kepada Bapak Ibu wali kelas semua baik SMK maupun SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.